Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Oke, anak-anak dikabung dulu ya. Aditya. Saya Pak. Andika. Saya Pak. Anita Kaisa. Apita. Asari. Sakiba. Bayu. Saya David. Pak. Darista. Fauzia. Saya Pak. Glenn. Sakit. M. Arif. Saya. M. Aulia. Izin Pak. Marsanda. Saya Pak. Mela. Saya Pak. Muhammad Fairuz. Nabila. Saya Pak. Nadia. Saya Pak. Nanda Putri. Okta. Saya Pak. Farel. Saya Pak. Rapli. Saya. Rangga. Raka. Alfa Pak. Rara. Saya Pak. Randy. Saya Pak. Rindu Azharani. Vera. Saskia. Saya Pak. Oke. Oke, sebelumnya anak untuk teman kita yang tidak masuk hari ini, yang sakit, marilah kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas sekolah seperti biasa ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan Ustaz untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
mengamati objek. Apakah masih ingat? Masih. Oke, bagus ya. Kalau masih ingat, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Oke. Tujuan kita masuk ke materi ini, tujuan pembelajaran kita adalah mampu menggunakan pensil, membuat garis tebal, tipis, lurus, dan lentungan. Peserta didik mampu menggunakan pewarna, komposisi warna yang menarik, dan dapat menggambar komposisi gambar geometris. Ya, itu tujuan kita. Manfaatnya ada yang tahu nggak manfaatnya? Kalau belum ada yang tahu nggak manfaat dari menggambar geometris? Kita tahu ya. Oke, aku kasih tahu. Menggambar alam benda ini peserta didik dapat mampu menyalurkan imajinasi dengan hasil yang menarik. Jadi dari yang kita gambar ini, kita tahu kita berimajinasi, menghayal kayak gitu. Misalnya kayak gambar pegunungan misalnya, jadi pas kita melihat suatu karya seni, oh berarti ini gambar gunung ya kayak gitu. Atau gambar cangkir, oh seperti ini gambar cangkir kayak gitu kan. Oke. Jadi tahu kan manfaat dari suatu gambar tuh? Tahu. Oke. Apa itu menggambar alam benda? Menggambar alam benda adalah membuat goresan sebagai usaha menyajikan persepsi visual gambar yang secara grafis memiliki kemiripan dengan suatu bentuk. Sedangkan yang dimaksud dengan menggambar alam benda adalah menggambar dengan melihat secara langsung bentuk-bentuk tersebut. Oke. Jadi menggambar alam benda itu kita fokus ke suatu benda. Benda itu yang tidak bergerak ya, menggambar alam benda itu. Menggambar alam benda itu benda yang tidak bergerak. Seperti karya manusia seperti guci, cangkir, kursi, itu karya manusia. Kalau dari alam seperti gunung itu tidak bergerak kan? Pohon. Oke, pengertian menggambar alam benda. Alam benda segala macam benda yang di lingkungan sekitar. Itu baik itu kubistis, kubus, balok, silinder, tabung atau bebas. Menggambar alam benda berarti melakukan proses perekaman terhadap objek alam ya. Jadi kita objeknya suatu alam, melakukan proses perekaman terhadap alam tersebut. Bebas pada bidang dua dimensi melalui media dengan tersedia tetap dalam menggambar ya. Oke, sebelum kita menggambar yang namanya alam benda, kita harus mempelajari dasarnya dulu ya, dasar dari menggambar tadi. Teknik menggambar alam benda. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bentuk benda yang akan digambar. Jadi kalau kita mau gambar sesuatu, kita harus ada bendanya dulu. Kalau kalian mau gambar ini spidol, kalian harus ada spidol dulu untuk kita amati dulu ini. Kita lihat ya spidol ini bentuknya gimana, kayak ditutup ini kan. Terus dari tingginya berapa ya, warnanya kita amati. Jadi kalian harus paham dulu sebelum menggambar tuh apa dulu objek yang kita tentukan ya. Terus kemudian meletakkan benda. Ya diletakkan di sudut di mana mungkin. Kalau posisinya kalian di meja, berarti posisinya di sini kita letakkan posisinya, atau pakai apa? Kalian harus mengamati. Nah, terus cahaya menyinari objek gambar akan berbentuk bayangan. Nah, di setiap gambar itu, ketika terkena sinar matahari, itu mempunyai bayangan. Dan di sini Bapak terang matahari menyinari. Ini Bapak, kita kasih contoh sinar kapsul. Nah, kalau seperti ini, sini bakal terang, di belakang ini ada timbulnya bayangan. Nah, bayangan itu, nah kayak seperti ini ya. Ini kita letak sini. Ya, nah di sini ada timbul bayangan. Di sinilah yang dimaksud dengan gelap terang ya, bayangan.
yang menyinari dari sinar matahari. Yang nomor ini ya. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk lukisan bidang 3 dimensi. Ya, dari warna tersebut itu bisa muncul 3 dimensi ya. Kalau kalian warnai nanti. Terus penggunaan latar belakang atau background. Di setiap gambar itu kalian boleh backgroundnya kayak seperti ini. Misalnya kalian menggambar spidol, backgroundnya boleh kalian motif atau kalian kasih cat juga boleh. Misalnya ini semuanya biru semua atau gimana ya? Kalian spidol gambar kalian. Oke? Sampai di sini paham? Paham. Gambar bentuk ya. Oke. Paham kita lihat. Oke. Teknik dasar menggambar itu kalian harus tahu dulu. Gambar-gambar sebelum kalian menggambar bentuk atau menggambar alam, kalian harus tahu dulu yang namanya pola geometris, monokromik, pola geometris teknik arsir, pola geometris teknik arsir berbeda. Oke, dari sebelah sana itu pola geometris monokromik. Jadi itu contoh 4 gambar komposisi pola geometris seperti itu. Nah, kalau yang di sebelah sana itu pola monokromik ya, itu tanpa arsiran. Ingat ya. Ini teknik dasar menggambar. Jadi ini lagi ada pola geometris teknik arsiran. Jadi kalian buat pola kotak, kalian arsir. Itu teknik arsiran, geometris arsiran. Dan yang terakhir ini pola geometris teknik arsiran. Contoh gambar posisi pada geometris misalnya diarsir diberi warna. Nah, dari kalau di situ cuma monokromik, yang ini teknik arsiran. Yang ini perpaduan dari dua tersebut. Perpaduan ada yang arsiran, ini arsiran, ada yang tidak diarsir, ada yang diwarnai. Nah, jadi kalian bisa lebih jelaskan melihatnya. Dari ini tidak arsiran, ini arsiran, dan ini sudah diarsir dan sudah diwarnai. Coba kalian lihat kan, ini ada arsiran. Jadi inilah yang dimaksud dengan pola geometris. Apakah kalian mengerti sampai di sini? Oke. Oke, kalau kalian mengerti, lanjut lagi ya. Oke, bentuk geometris 2 dimensi. Oke, ini 2 dimensi ya, bentuk geometris 2 dimensi. Ini persegi. Persegi ya namanya, kalau bentuk kotak itu persegi. Kalian harus ingat. Ini jadi pelajaran juga buat kalian untuk kalian kenal. Ini namanya bentuk kotak itu persegi. Kayak kardus itu persegi. Pokoknya bentuk kotak sama ukurannya dari samping ke atas ke bawah itu disebut persegi ya. Nah, kalau yang ini segitiga. Jadi jangan salah ya. Kebanyakan kalian keliru. Yang mana segitiga, yang mana persegi. Beda. Persegi itu seginya 4. Kalau segitiga, bentuknya segitiga. Ya, 1, 2, 3. Itu segitiga. Kalau persegi 1, 2, 3, 4. Oke? Jadi kalian tahu. Oke. Yang selanjutnya oval. Oval itu bulan ya. Pasti pernah kalian cium cewek. Itu oval, itu apa oval? Oval itu bulat. Ya, kayak wajah kan mungkin kalian dengan oval. Berarti wajah tersebut bulat. Misalnya teman kalian, wajah saya berbentuk oval. Berarti wajah itu bulat. Ya. Atau Andika, wajah ini teman saya berbentuk segitiga. Berarti segitiga wajah Andika. Ya teman Andika. Terus lingkaran. Lingkaran itu bulat rata ya seluruh full. Kalau oval tadi
agak panjang ke atas, dia lingkaran tapi panjang ke atas. Kalau lingkaran itu bulat full 100%. Kayak bola ya. Kalau oval tadi kayak labu atau semangka ya. Oke, layang-layang. Untuk layang-layang ini panjang ke bawah, ke atasnya agak mentiut. Belah ketupat. Oke, sebenarnya belah ketupat ini agak mirip dengan persegi. Cuma bedanya posisinya berdiri ya, itu belah ketupat. Di zigzag ya. Kalau persegi tadi dibikin rata kotak bentuknya. Kalau belah ketupat kayak miring ya. Kalau jadi kalian bedain. Gimana ya? Kalau kayak contohnya buku ini. Kalau buku ini masih bukan persegi karena ukuran tidak rata ya. Tapi masih termasuk bentuk persegi, cuma beda ukuran dari samping ke kayak gini kan. Ini persegi. Ketika berdiri kayak ini itu sudah termasuk belah ketupat ya. Oke. Tapi harus sama ukuran. Buku-buku ini enggak beda ukuran. Oke, transfisium. Transfisium itu mencondong ke belakang. Ini ya. Oke, jadi kalian ingat. Terus jajar ginjal. Jajar ginjal ditarik ya. Kayak gini, ditarik kayak gini. Jajar ginjal. Tarik kayak gini ya. Oke. Itulah bentuk untuk dua dimensi gitu. Mengerti? Oke, kalau mengerti kita lanjut ya. Untuk tiga dimensi, ini gambarnya lebih nyata daripada yang tadi. Kalau yang tadi itu masih dibilang masih gambarnya kayak biasa. Kalau tiga dimensi ini dia mempunyai bayangan. Nah, terus berbentuk. Kalau tadi dua dimensi nggak ada bentuknya kayak gini. Cuma kotak aja, persegi aja, oval aja, tiga segi aja. Tapi ini ada bayangan, ada bentuknya, ada bayangan lagi, ada asalnya juga. Nah, jadi tiga dimensi itu mendekati bentuk mirip rupa ya. Nah, mengerti? Nanti kalau harus kalian ingat ya. Nanti kalian lupa. Sulit kita untuk mengulangnya lagi ya. Kalau lupa. Oke. Prinsip menggambar itu ada dua komposisi. Yang pertama ya, ada dua gambar. Menggambar itu harus ada prinsip ya. Kita bukan asal-asalan untuk menggambar. Yang pertama itu komposisi, yaitu cara menyusun dan mengatur objek benda yang akan digambar sehingga gambar terlihat menarik dan indah. Cara menyusun. Jadi gambar kita tadi itu kita tentukan dulu objeknya, kita susun biar gambar itu terlihat menarik. Posisi penggambar kayaknya di tengah komposisi. Nah, diletak di tengah. Jangan kalian kalau di samping kalian gambar segitunya, kalau dipajang kan gak enak, gak bisa kita lihat. Kalau seperti ini. Jadi posisinya harus di tengah. Itu yang dimaksud dengan komposisi, menyusun dan mengatur objek benda yang kita gambar. Oke, komposisi simetris itu ada dua, komposisi terbagi dua. Yang pertama itu simetris, benda atau model objek gambar yang diletakkan pada posisi seimbang. Dalam arti seimbang tadi, persegi tadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini. Seimbang kan? Ini ada lingkaran persegi di tengah-tengah. Seimbang ya. Enggak ke samping kayak gini. Itu termasuk dengan komposisi simetris. Seimbang. Oke, komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda yang diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Jadi kalau asimetris itu posisinya berbeda. Yang kayak oval tadi, oval sedikit, oval besar, oval kecil, oval besar, ini lingkaran. Nah, kan posisinya beda-beda.
Ini termasuk dengan komposisi asimetris. Kalau yang seimbang sama ukurannya itu disimetris. Oke, paham? Paham ya? Jadi kalau paham kita lanjut ke prinsip menggambar itu yang kedua. Arah cahaya, yang arah cahaya tadi yaitu gelap terang. Jadi kalau kalian menggambar tadi, itulah timbulnya cahaya kayak 3 dimensi tadi kan, munculnya cahaya. Bedakan 2 dimensi dengan 3 dimensi tadi. Kalau 2 dimensi itu tidak mempunyai cahaya, kalau 3 dimensi itu ada cahayanya. Ya, itulah yang dimaksud dengan arah cahaya, gelap terang. Oke, mengartikan arah cahaya. Tidak semua permukaan benda terkena cahaya secara merata. Ada bagian yang paling terang, paling gelap, dan bagian antara terang dan gelap bayangan yang dihasilkan memberikan kesan ruang pada benda. Nah, jadi kalau ada gelap terang, terus terang, itu memberikan kesan indah ya untuk gambaran. Seperti di contoh ini, bagian antara gelap dan terang. Nah, kayak gini. Ini kan gelap dan terang. Lalu ini terang, gelap. Ini bagian gelap, hitam. Ini bayangan benda. Nah, bayangan lagi beda lagi. Ini kan bola. Ini bayangannya bulat. Bayangan dari bola. Bentuk bayangan benda tersebut bentuknya bulat. Jadi di sini. Arah jauh bayangan. Ini jarak jauh bayangan dari sinar matahari tadi yang kuning. Oke? Paham? Bagian paling gelap yang di sini ya, itu di bawah. Wajar kalau dia paling gelap karena cahayanya tidak terkena matahari. Oke. Inilah yang dimaksud dengan arah cahaya ya. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Perhatikan arah cahaya. Oke. Ini dari bentuk kubus ya, kubus. Itu arah cahaya. Berarti kalau kalian pengen menggambar kubus, ini dari cahayanya sinar, berarti bayangannya di sini. Kalian kasih bayangan, terus di sini enggak terkena bagian antara gelap dan terang, tidak terkena sinar matahari. Ini bagian terang yang gelap. Bagian paling atas itu terang. Karena kenapa terang di atas? Karena dia terkena sinar matahari. Terus yang di sini juga terkena sinar matahari, yang di sini enggak. Berhubung menghadapnya dari belakang sinarnya. Terus ini bayangan. Ini arah bayangan dari cahaya. Inilah struktur kubus. Oke? Paham? Kita lihat lagi ya. Nah, kalau ini namanya struktur silindris kalau bahasanya. Berarti kalau kalian menggambar itu, kalian lihat contohnya aja. Bayangannya seperti apa, itu gelap terang. Itu dari belakang kan. Coba kalian lihat aja ya. Kalian amati di foto tersebut. Itu ada yang dari gelap, ada yang dari terang. Yang terang itu dari terkena paparan sinar matahari, yang gelap itu tidak terkena sinar matahari ya. Oke, mengerti? Oke, kalau kalian mengerti kita lanjut. Alat dan bahan. Nah, itulah yang pokok yang paling penting dalam menggambar. Kita harus punya alat dan bahan. Oke. Kalau menggambar itu harus punya alat dan bahan. Alat pertama yaitu pensil. Oke, tahu semua kan pensil? Tahu. Kalau tidak tahu ini nama pensil, ini untuk alat menggambar. Pensil ini
dibagi menjadi dua jenis, kode H dan kode P. Pensil kode H itu bersifat keras dan tipis goresannya, H ya. Pensil kode B bersifat lunak dan goresnya tebal. Nah, jadi kalian ingat, kalau A itu H itu keras pensil. Yang kita pegang ini pensil B. Coba kalian lihat yang punya pensil B. Nah, berarti gunaannya itu bersifat goresnya tebal. Tadi gores hitam ya warnanya. Jadi kalau untuk yang H tadi itu tipis. Nah ini contohnya ya untuk yang H. Kalau kita ngasih tipis. Ini sebenarnya untuk bayangan ya, atau untuk arsiran. Tapi kalau yang B itu untuk menggambar ya. Yang B dia tebal, warnanya pekat hitam. Yang kita gunakan biasanya rata-rata B ya, karena untuk menggambar. Jadi kalau kalian nanti mau beli pensil, kalian harus untuk menggambar punya dua pensil, yang H dengan yang B. Yang kita sering gunakan itu B ya. Berarti tebal yang B itu hitam. Itu untuk menggambar. Kalau kalian H itu untuk arsiran ya. Ngerti? Pensil yang pertama. Yang kedua pensil warna. Pensil untuk menggambar dengan pensil warna beda ya. Ketika digoreskan dia muncul warna ya. Kalau ini pensil pewarna, kalian ingat, ini pensil pewarna. Ketika digoreskan dia muncul warna. Sedangkan ini pensil untuk menggambar, dia tetap berwarna hitam. Kalau pensil warna ini banyak, dari ada warna hijau, putih, biru, kuning, dan banyak warna lainnya. Oke, itu pensil warna ya. Oke, masuk krayon. Krayon itu memiliki warna macam-macam. Selain pensil warna, krayon ada yang berbahan lunak dan keras. Krayon menghasilkan warna yang lembut dan cerah. Oke, bedanya krayon dengan pensil warna, yang pertama, kalau krayon ini mulainya dari kayak dari kapur ya, krayon. Kalau pensil warna itu berbentuk pensil kayak gini. Atau juga yang krayon ini ada juga yang tinta ya. Oke, itulah bedanya. Jadi kalau ini pensil warna, ingat, kalau kalian beli cek, kalau yang ada tintanya itu termasuk dengan krayon atau yang dari kapur krayon ya. Kalau yang seperti ini namanya pensil warna. Jadi kalau kalian beli di suatu toko, bilang beli pensil warna atau cat lah dibilang. Ini kegunaannya tergantung di hasil gambaran kalian mau gambar apa ya. Jadi ini beda-beda fungsi ya. Penghapus. Ada yang belum tahu penghapus? Penghapus ini banyak sekali ya. Penghapus berguna untuk menghilangkan atau menggores gambar. Ini penghapus. Ini banyak macam sekali penghapusnya. Ada yang lunak, ada yang keras, ada yang lembut. Ini termasuk keras. Ada lagi waktu di zaman bapak dulu, waktu masih kecil, itu ada penghapus yang namanya permen karet. Jadi kayak warnanya kayak permen karet wangi. Itu juga wangi waktu baru beli. Ketika udah dipakai 1 bulan, mampunya mampu calok ya. Oke, kertas gambar. Nah, kertas gambar itu banyak sekali. Ada yang dari karton, ada yang dari kanvas, ada yang dari buku gambar. Pasti kalian waktu dari SD kemarin udah sering ya beli buku gambar. Nah, di buku gambar juga kalau untuk anak TK itu ada buku gambar mewarnai. Jadi sudah ada gambarnya, tinggal kita mewarnai. Kalau di SMP itu nggak boleh lagi menggunakan buku gambar yang berwarna ya. Oke, sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke, kalau kalian sudah mengerti untuk
melihat yang untuk menggambar, kita masuk ke video kita geometris ya, 3 dimensi dan 2 dimensi. Oke, kalian boleh ditonton ya. Ini videonya seperti apa?
kalian bakal bisa menggambarnya mudah sekali ya ini. Oke. Nah, itu semua tentang menggambar alam benda, bagaimana menggambar alam benda. Oke, sekarang sudah kalian pelajari, tadi sudah kalian tonton video tadi untuk menggambar geometris. Sekarang boleh berkelompok, dibagi yang berkelompok dan akan gambar seperti contoh di video tadi. Ya, silakan digambar. Iya, silakan. Ini gambar seperti tadi. Oh iya. Bagi yang kurang alat ya, ngomong ya, atau butuh penggaris, peruncing. Ini gila langsung aja. Dia langsung, biar cepat ya. Tingkat bantuin temannya. Boleh pakai warna bu. Dibantu. Boleh pakai warna juga boleh. Dibantu. Oke, kita kasih waktu 15 menit ya. Kalau selesai nggak selesainya harus dikumpul selama 15 menit ya. Itu waktunya nggak lama, silakan kalian buat. Langsung dibantu, temannya dibantu. Itu udah ada warna itu bisa langsung dibuat nggak apa-apa. Buatlah jadi. Yang tadi contoh. Bulat, segitiga, kubus. Iya, buat. Mau jelek mau bagus terserah nggak apa-apa. Soalnya itu karya kalian bebas. Bantuin dia cepat buat segitiga besar kecil bebas. Tidak ada masalah. Ayo. Tadi dia ada warna dia cepat dibantu. 15 menit ya waktunya Nana. Masih boleh langsung buka waktu boleh. Itu karya kalian. Ya buat aja lah kalau bagi banyak segitiga atau ayam, kucur, opal. Bebas, ayo. Bebas, ayo. Besar. Mau besar, mau kecil. Ya, bebas. 15 menit ya. Ya. Jangan takut, jangan takut salah ya. Buat.
paling mungkin ya. Okta juga ya. Dibantu. Buat di sini Pak. Ketika ayo. Pakai mistar. Yang penting kalian ini kalian kasih geometris. Bebas. Ayo. Oke, anak-anak kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Ya. Kalau ada kesulitan cara membuatnya boleh bertanya. Ya, udah aja nggak apa-apa daripada pensil ini mengganggu. Oke, ayo ke sana. Buatlah. Ayo kalau ingin bertanya boleh Pak. Kalau ada kesulitan dalam proses pembuatannya Pak.
siap bebas. Nah, buatlah garis geometris tinggal yang buka. Silakan. Ayo, ayo. Rika. Mana? Ya, ada yang bertanya kan? Kita cek warna apa? Iya, mana yang tadi kita lakukan? Cek juga. Pesan, warna biru. Mulai, ya. Aja, aja.
Bang, sudah. Ya, nanti ya, tunggu temannya. Bisa 2 menit lagi ya. Tunggu temannya. Yang sudah boleh tunggu temannya ya. Ya. Oke, waktunya udah cukup ya anak-anak. Saya Pak. Oke, yang Bapak suruh ke depan perwakilan dari kelompoknya maju. Bakal Bapak tanya. Oke, silakan kelompok K untuk ke depan. Bawa K ke sini ke depan. Ya, Bu. Siapa aja dari dia? Siapa? Satu orang. Kau ke sini. Ayo ke Bapak. Ayo dia, ayo. Depan sini ya dia. Sini. Diperlihatkan hasil karya geometri kalian, teman-teman. Oke, tepuk dulu. Oke, Nadia bisa dijelasin. Ini gambar apa aja Nadia? Pemandangan, Pak. Ini gambar apa? Bentuk layang-layang. Ya, ini bentuk Bintang. bintang. Ini bentuk apa, Kak? Opa. Opa. Ini segitiga. Oke. Ini bentuk hati ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan untuk kelompok kalian. Gak apa-apa ya, udah cukup. Diperlihatkan teman-teman. Ini ada opa. Ini ada dari kelompok mereka. Ini ada bentuk apa? Ini bentuk apa?
ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi. Ayo, Andika. Oke. Ini dari kelompok Andika. Andika bisa dijelaskan ke teman-temannya. Ini apa ini? Ini. Persegi panjang. Betul. Ya, persegi panjang. Ini Layang-layang. ya, ini Ini oval. ini Lagi 4. ya, ini 3. Oke. Tepuk tangan. Oke, yang terakhir, ayo. Ayo ke depan. Oke, dilihat siapa namanya. Namanya siapa? Arista. Oke, ini gambar apa Pak? Persegi. Ini layang-layang. Ya. Oke, tepuk tangan ya. Oke, sudah sedari karya kalian. Ada yang ingin dipertanyakan? Sudah mengerti? Sudah paham kan? Masalah geometris, menggambar geometris. Kalau ada yang kurang atau kalian ingin bertanya, silakan. Bapak kasih waktu untuk bertanya. Ayo, ada yang bertanya tentang geometris? Tidak Ada yang ada. kurang paham tadi? Mengerti semua? Oke. Kalau kalian mengerti semua, ini ada LKPD. Silakan kalian isi ya untuk berkelompok masing-masing. Silakan kalian isi ya. Silakan isi. Ini untuk kelompok okta, silakan isi ya untuk LKPD-nya. Ya isi, nggak apa-apa di sini. Isi. Apa sekali tahu aja. Oke, isi ya. Ayo, isi ya. Isi lah. Isi ya. Ayo. Waktunya 10 menit ya, anak-anak. Ingat, 10 menit untuk menjawab LKPD. Oke anak-anak, isi semampunya ya, sesuai kalian memahami materi tersebut ya. Isi aja semampu kalian anak-anak ya untuk menjawab LKPD. Ayo isi lagi. Silakan isi. Oke. Jawab yang kalian pahami saja ya. Soalnya dibaca. Yang kalian tahu saja jawab ya.
Bisa Bapak lihat hasilnya. Lanjut dulu ya. Komponen dia keluar bisa kembali lagi. Kelompok oktav.
tidak? Mau tanya? Ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin dipertanyakan, maka kita bakal kesimpulan pelajaran dari hari ini, yaitu memahami dasar-dasar untuk menggambar, ya, menggambar alam benda. Jadi kita bisa paham untuk kesimpulan hari ini, kita bisa mengerti itu apa yang dimaksud dengan geometris untuk menggambar-gambar hal-hal yang bakal untuk kedepannya nanti seperti gelap terang, arsiran. Jadi bersyukurlah kalian untuk paham hari ini, dan untuk minggu depan kita masuk ke materi yaitu menggambar alam benda. Oke? Dan untuk minggu depan nanti Bapak jelasin itu apa itu menggambar alam benda secara langsung. Kalau hari ini itu geometris, dasar-dasarnya saja. Minggu depan kita langsung ke alam bendanya. Kayak seperti kalau alam gunung, kalau untuk benda seperti kursi, cangkir, itu langsung untuk pelajaran untuk ke minggu depannya. Apakah kalian di sini sudah paham? Paham. Yang di belakang sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kalau ada salah kata, Bapak minta maaf, Bapak mohon ampun kepada Tuhan, dan silakan untuk menutup acara pelajaran hari ini, Bapak dipimpin doanya.